Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Yoram, Raja Israel, hari yang ke-6 dengan judul renungan terakhir dari dinasti Omri. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa pada zaman dahulu, kalau di dalam keluarga ada yang menjabat sebagai raja, maka jika raja itu meninggal, dia akan mewariskan tahtanya kepada anak atau saudaranya. Maka tidak mengherankan kalau zaman itu terbentuk dinasti-dinasti dalam kepemimpinan sebuah bangsa. Namun bukan berarti bahwa dinasti itu akan bertahan selamanya. Ada banyak yang berakhir karena tidak ada lagi anggota keluarga yang mewarisinya. Dinasti Omri adalah contohnya. Pemerintahan Omri. Omri adalah raja ke-6 Israel. Namun di awal pemerintahannya ada seseorang yang bernama Tibni yang juga diangkat menjadi raja Israel oleh sebagian rakyat. Baru setelah Tibni meninggal, Omri menjadi raja Israel sepenuhnya. Omri adalah raja yang disebutkan dalam Alkitab tanpa pernyataan tentang asal-usul sukunya. Kemungkinan ia berasal dari suku Isakar. Dinasti yang didirikan oleh Omri merupakan babak baru dalam sejarah kerajaan utara. Terjadi perdamaian dan kerjasama dengan kerajaan Yehuda. Keadaan damai dengan negara tetangga ini memungkinkan kerajaan Israel untuk memperluas pengaruhnya, bahkan kendali politiknya di wilayah sekitarnya. Pemerintahan Ahab. Ahab adalah anak Omri. Ahab menjadi raja Israel pada tahun ke-38 pemerintahan Raja Asa di Yehuda dan memerintah selama 22 tahun. Ahab menikahi Isabel, putri Itobaal I dari Tirus. Di bawah pengaruh Isabel, ia meninggalkan Tuhan dan mendirikan sistem penyembahan kepada Baal dan Asyera di Israel. Dalam hal kebijakan luar negeri, Ahab melanjutkan kebijakan Omri terhadap Moab yang harus tetap membayar upeti kepada Israel. Ahab berdamai dengan Raja Aram. Di bawah pemerintahan Ahab, rakyat Israel tidak mengalami kesejahteraan dan kemakmuran. Pemerintahan Ahazia. Ahazia adalah anak Ahab. Ia memerintah selama 2 tahun. Tetapi Ahazia sama jahatnya dengan orang tuanya. Dalam pemerintahannya yang singkat itu, ia meneruskan kebijakan ayahnya, khususnya dalam hal militer. Pemerintahan Ahazia berakhir ketika dia meninggal akibat sakit yang tidak tersembuhkan. Pemerintahan Yoram. Yoram adalah anak Ahab, saudara Ahazia. Yang seharusnya mewarisi tahta dari Ahazia adalah anaknya, tetapi Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh sebab itu, Yoram yang adalah saudara laki-laki Ahazia berhak mewarisi tahta kerajaan Israel. Namun, Yehu mengakhiri pemerintahan Yoram dengan membunuhnya. Dengan berakhirnya pemerintahan Yoram, maka berakhir pula dinasti Omri, sebab Yehulah yang akhirnya memerintah di kerajaan utara. Yoram adalah akhir dari dinasti Omri, tetapi sayangnya Yoram tidak meninggalkan jejak yang baik. Sebenarnya ini menjadi peringatan bagi kita, supaya kita mewariskan sesuatu yang bernilai baik,
sehingga generasi setelah kita akan meneladaninya. Kata-kata bijak, sekalipun kita harus menjadi yang terakhir, tetaplah menjadi yang berguna supaya kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk menghasilkan karya yang baik sehingga bisa menjadi warisan yang baik bagi generasi setelah diriku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.